Ini dia bakpia kukus, rasanya lembut, ada isi selainya juga. Kuy tonton videoku sampai akhir ya. Langkah pertama, aku siapin cetakan mangkuk seperti ini untuk diameternya 5,5 cm. Teman-teman kalau mau pakai yang ukuran lebih kecil juga boleh ya. Nah, sebelum digunakan, ini wajib diolesi terlebih dahulu dengan margarin atau bisa juga minyak goreng. Secara tipis-tipis saja dan merata, lakukan hingga selesai. Lalu sisihkan. Berikutnya, aku siapin mangkuk agak besar, masukkan 2 butir telur, ini yang fresh ya, bukan yang dingin dari kulkas. Selanjutnya, tambahkan 150 gram gula pasir, setengah sendok teh vanila cair, atau bisa juga gunakan vanili bubuk sebanyak 1 saset. Lanjut aku masukkan 1 sendok teh SP, atau teman-teman bisa gunakan TBM atau ovalet. Lalu mixer dengan kecepatan maksimal sampai teksturnya benar-benar mengembang, kental, dan putih berjejak. Ciri-cirinya seperti ini, ketika ditarik membentuk seperti jambul. Lalu tambahkan 200 gram tepung terigu protein sedang sambil diayak agar tidak ada yang bergerindil. Dan tambahkan 200 ml santan, ini aku gunakan 1 saset 65 ml santan instan, lalu ditambah air hingga mencapai 200 ml. Aduk-aduk agar tercampur dan tidak berhamburan tepungnya, lalu mixer dengan kecepatan rendah sebentar saja. Nah, untuk memastikan adonan tercampur rata, aku gunakan spatula untuk mencampur yang bagian pinggirannya. Lalu aku siapkan mangkuk yang lebih kecil, namun sebelumnya aku ambil dulu setengah cup atau sekitar 5 sendok makan, ini tidak diwarnai, aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Sisihkan. Nah, sisanya aku bagi lagi, tetapi yang satunya agak lebih banyak atau 2/3 bagian. Berikutnya adonan yang 2/3 bagian aku beri pasta red velvet, atau teman-teman bisa gunakan pewarna merah. Aduk-aduk dan campur hingga rata, sisihkan. Lanjut untuk adonan yang 1/3 bagian, aku beri pasta pandan atau bisa juga gunakan pewarna hijau. Dan adonan ini juga sama akan dimasukkan ke dalam plastik segitiga agar nantinya memudahkan kita untuk menuang ke dalam cetakan. Adonan yang red velvet juga sama, tuang ke dalam plastik segitiga. Langkah berikutnya, aku siapin wijen hitam, letakkan di dasar cetakan. Kalau bisa, posisinya agak menyebar ya. Nah, seperti ini, aku agak miringkan posisi cetakannya agar bisa tersebar merata. Nah, ini sudah selesai diberi wijen hitam. Lanjut mengisi adonan red velvet hingga setengah cetakan. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya, aku sudah panaskan kukusan, lalu susun, dan untuk proses mengukus yang pertama ini hanya selama 5 menit ya. Kukus dengan api sedang. Setelah 5 menit, aku isi bagian tengahnya dengan selai stroberi, atau teman-teman bisa gunakan selai rasa yang berbeda sesuai selera ya. Untuk selainya, ini aku beli jadi di toko bahan kue ya. Lalu adonan putih, ini aku beri hanya di pinggiran cetakan. Nah, disinilah pentingnya adonan kita masukkan ke dalam plastik segitiga agar lebih mudah dan rapi bentuknya. Selanjutnya tambahkan adonan hijau menutupi semua cetakan. Jadi sampai penuh ya. Lakukan hingga selesai. Nah, untuk proses mengukus yang kedua ini selama 20-25 menit ya. Setelah matang, angkat. Lalu ketika masih dalam keadaan hangat, aku keluarkan dari cetakan. Nah, lihat kuenya mulus dan tidak ada yang menempel ya.
Masya Allah, ini dia hasilnya cantik banget. Nah, berhubung kue ini akan dijadikan isi snack box, aku gunakan kemasan kotak mika sekat seperti ini. Nah, aku susun kuenya, lalu tutup, dan jangan lupa diberi stiker atau label agar lebih menarik. Tetapi teman-teman bebas gunakan kemasan yang sesuai selera ya. Dari resep ini menghasilkan lebih kurang sebanyak 18 buah. Dari tampilannya aja Masya Allah sudah menarik sekali ya teman-teman. Hanya lembut dan isinya lumer di mulut. Bakpia kukus coklat ini rasanya insya Allah nggak malu-maluin deh. Untuk resepnya tonton terus sampai akhir ya. Pertama, yuk buat kuenya. Siapkan mangkuk, tuang 2 butir telur. Yang digunakan ini telur yang di suhu ruang, bukan yang dari kulkas ya. Setengah sendok TSP atau teman-teman bisa ganti dengan TBM atau ovalet. 50 gram gula. Lalu mixer dengan kecepatan maksimal sampai kental, putih dan berjejak ya. Nah, kira-kira seperti ini. Lanjut siapin ayakan, tuang 30 gram terigu protein sedang, 15 gram coklat bubuk, dan 1/4 sendok teh baking powder. Ayak agar tidak ada yang bergerindil. Lalu aduk dan mixer lagi dengan kecepatan rendah sebentar saja, hanya sampai tercampur ya. Berikutnya, masukkan 50 ml minyak dan mixer lagi sebentar saja dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Aku pastikan lagi menggunakan spatula agar yang di pinggiran mangkuk semua tercampur rata ya. Selanjutnya, aku siapin cetakan. Ini cetakan silikon bentuk setengah lingkaran diameter 5 cm. Atau kalau teman-teman ingin gunakan cetakan model mangkuk yang seperti ini juga bisa. Yang penting diolesi minyak atau margarin tipis-tipis terlebih dahulu ya. Selanjutnya, masukkan adonan sekitar 1 sendok makan atau setengah cetakan. Lakukan hingga selesai. Nah, kukusannya sudah aku panaskan terlebih dahulu menggunakan api sedang ya. Jangan lupa tutupnya dialasi kain bersih agar airnya tidak menetes ke kuenya. Nah, adonan yang pertama ini kukus selama 5 menit saja. Sambil menunggu, bikin isiannya yuk. Siapkan panci, tuang 75 ml susu cair, 10 gram kental manis, setengah sendok makan gula, 1 sendok makan maizena, dan 40 gram keju spready. Aduk-aduk dulu. Lalu nyalakan kompor api sedang cenderung kecil. Masak sambil diaduk sampai mendidih. Matikan api kompornya, langsung masukkan setengah sendok makan margarin dan aduk cepat hingga tercampur rata. Dinginkan dulu di suhu ruang, jadi nanti adonannya jadi mengental ya. Lalu masukkan ke plastik segitiga. Nah, kue bakpianya sudah 5 menit nih. Selanjutnya, tambahkan isian keju yang baru dibuat tadi. Lalu tutup dengan adonan coklat sampai penuh ya. Lalu kita kukus selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit bakpianya sudah matang, angkat, dan setelah hangat keluarkan dari cetakan. Untuk resep ini menghasilkan 12 biji menggunakan cetakan seperti ini. Dan apabila teman-teman ingin lebih banyak, bisa kalikan 2 resepnya ya. Masya Allah, bakpia kukus coklatnya sudah siap disajikan.